ya? Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan belum? Belum. Udah? Belum. Harus sarapan ya, karena belajar itu membutuhkan Energi. Harus sarapan. Kalau sarapan ada energi, tentunya kita nanti lebih semangat untuk belajar. Dan jangan lupa sarapannya secukupnya aja, karena kalau terlalu kenyang nanti juga jadinya ngantuk ya. Oke. Untuk kenyamanan proses belajar pagi ini, coba dicek dulu kerapihan dan kebersihannya. Sudah rapi dan bersihkah diri kalian masing-masing? Ada sampah, silahkan dibuang dulu. Ya, Moses di depan tuh, ambil Moses. Buang sampahnya ya. Ibu izin buang sampah ya. Ya, boleh dibuang. Enggak, Bu. Ya, baik. Sudah rapi semuanya? Sudah. Tadi kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Kita coba mengingat nih materi minggu kemarin. Kita sudah belajar apa aja ya? Ekosistem. Dalam ekosistem kalian mendapatkan ilmu tentang apa aja? Adanya komponen penyusun dari ekosistem, apa aja komponennya? Hartanexia, ada komponen biotik dan abiotik, betul? Apalagi? Adanya interaksi kayak apa, seperti apa? Hari ini siapa yang tidak masuk? Ahmad Kurniawan, kenapa? Ada surat dokternya? Ada ya. Oke. Untuk Ahmad kita doakan ya, semoga besok cepat sehat lagi dan bisa gabung ikut belajar bersama kita. Amin. Lanjut ya. Ya, Ibu. Kita untuk pertemuan minggu kemarin sudah membahas tentang apa aja. Ada yang ingat? Ekosistem, apa lagi? Komponen ekosistem, apa aja komponennya? Ada biotik, kemudian apa lagi? Adanya interaksi, contohnya seperti apa? Simbiosis apa? Coba dalam kehidupan sehari-hari apa? Simbiosis mutualisme dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kupu dan bunga, ada lagi? Ikan hiu sama ikan remora. Ikan hiu dengan ikan? Kalau di sawah seperti apa contohnya? Burung jalak dengan kerbau. Baik, pintar ya? Pintar, memang hebat. Kelas 10 nih Pak? Kemudian di sini di dalam pembelajaran kita itu kan adanya diskusi, benar nggak? Ya. Kemudian mendengarkan gurumu sedang menyampaikan materi, betul nggak? Adanya praktikum. Nah, pertanyaan ibu nih, pernah nggak kalian membuat proyek atau karya ilmiah? Pelajaran apa? Prakarya. Buat apa prakarya? Membuat monas. Monas itu seperti apa? Kerajinan atau apa? Kerajinan. Terus apa lagi? Biologi. Pelajaran biologi semester 1 membuat apa? Untuk pembelajaran hari ini, kita juga sebetulnya nanti akan membuat sebuah proyek. Nah, materinya tentang apa? Materinya itu tentang ada hubungannya dengan materi kemarin mengenai ekosistem materinya, tetapi dihubungkan dengan unsur-unsur di alam terjadi. Untuk pertemuan sekarang, sebetulnya kita juga akan memiliki sebuah proyek, yaitu membuat siklus-siklus biogeokimia yang berhubungan dengan ekosistem. Ya, nah biar semangat.
bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Mau? Setuju ya? Nah, cara permainannya ice breaking kali ini, jadi nggak selalu senam otak aja ya kalau ice breaking. Ibu diganti dengan permainan. Kalian mengingat kembali materi ekosistem. Ibu akan mengucapkan kata atau objek yang ada dalam materi ekosistem. Nah, nama yang ibu tunjuk nanti menyebutkan kata atau objek, tapi diawali dengan huruf terakhir dari kata atau objek yang ibu sebutkan. Paham? Contoh ya, contoh kita coba nih. Ibu punya kata dari abiotik. Coba Timo. Abiotik itu belakangnya apa? Komunitas, Bu. Oke, tunjuk siapa? Nadia deh. Nadia. Komunitas terakhirnya berarti sawah. Sawah. Tunjuk. Vika, Bu. Vika. Sawah terakhirnya A. Harimau. Harimau. Tunjuk. Nasya. Belakangnya U. Ular. Ular. Tunjuk siapa namanya? Lagi. Ular belakangnya R. Jadi Tunjuk tempatnya siapa? Moses. Oh, Moses. Terdengar nggak Moses? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Apa katanya? Dia kan bilangnya rawa tadi. Kalau rawa itu belakangnya A. Kalau A berarti air, Bu. Air. Ada lagi yang mau ditunjuk, Moses? Rafi, Bu. Raffi. Air kan belakangnya R, berarti rumput, Bu. Rumput. Oh iya, pinter ya. Kelas 10 MIPA 6, tepuk tangan. Jadi tujuan ibu selain kalian itu memperbanyak kosakata di dalam materi ekosistem, juga kalian bisa konsentrasi. Ya, kita dimulai ya. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk pertemuan saat ini, ya disimak baik-baik. Nih, yang pertama melalui kegiatan tanya jawab dan studi literatur, peserta didik menganalisis tentang terbentuknya hujan dari proses penguapan dengan benar. Berikutnya, melalui kegiatan diskusi dan studi literatur, kalian di sini akan menganalisis siklus-siklus yang berlangsung di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Berikutnya, dengan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik menganalisis daun biogeokimia menggunakan bagan dan carta. Lanjut, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik akan menyimpulkan keseimbangan antara komponen dan proses biogeokimia. Kemudian, melalui kegiatan pengamatan dan penelusuran informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menyajikan bagan tentang daun biogeokimia. Sudah jelas ya hal apa aja yang akan kita laksanakan dan tujuan dari pembelajaran ini seperti apa. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami dari materi tentang biogeokimia, sebelum kita menyaksikan ini video, ibu ada kuisis dulu, ya. Jadi kalian silahkan akan memulai kuisisnya. Nanti ada aba-aba dari Bu Nina. Waktunya tidak lama ya, Nak ya. Waktunya tidak lama untuk kuisis. Coba disiapkan dulu untuk perangkatnya. Ibu akan menyiapkan kuisisnya. Semua ya. Oke. Untuk kuisisnya sudah ibu share di Google Classroom, kalian bisa lihat linknya. Kalau tidak, boleh kalian lihat juga ke depan. Silakan untuk scan barcode-nya. Ada yang mau scan barcode tidak bisa membuka link di situ, boleh ke depan. Tidak sopan ya. Ya udah ada 14 siswa ya yang masuk. Ya gitu. Ada 15 orang yang sudah masuk di sini. Ya, sudah ada banyak di sini yang masuk. Lanjut, ada Nabila, ada Dewo, Nasya, Anissa, ada Salwa,
Adik dalam main nomor 1. Wow, terus ada lagi lah di sini udah berdua. Udah. Dan waktunya selesai. Ya, seperti itu tidak apa-apa. Nanti kalian akan ternyata setelah waktunya berhenti, posisi pertama tadi paling bawah ya, ada di Dewo itu. Dewo. Kemudian ada siapa tadi? Ya, kemudian ketiganya, ya tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk mereka. Kalau begitu, nah, Ibu rasa itu bisa memotivasi kalian untuk belajar lebih giat lagi, literasinya ditambah lagi. Nah, untuk menambah serunya pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita menyaksikan video yang sudah Ibu persiapkan? Ya, tolong disimak baik-baik. Di sini ada video tentang hujan. Ya.
di permukaan bumi ini namanya hewan, manusia, itu tumbuhan pasti memerlukan air. Benar nggak? Ya, kalau untuk tumbuhan sudah jelas untuk melakukan fotosintesis. Ya, karena di dalam bentuk ekosistem itu tumbuhan melakukan fotosintesis, berarti dia fungsinya sebagai betul. Nah, kemudian di alam ternyata siklusnya itu bukan hanya dari air saja sebetulnya. Ada unsur-unsur lain yang sangat diperlukan kita sebagai makhluk hidup untuk kelangsungan hidup. Ya, nih. Kemudian dari tampilan video yang tadi, jika terjadi penebangan pohon secara terus-menerus, adanya beberapa kejadian alam, salah satunya adalah kan sekarang itu sering banget adanya gempa, kemudian beberapa gunung berapi juga terjadi erupsi. Nah, berpengaruhkah terhadap galur air? Berpengaruh. Nah, pasti penasaran kan? Ya, pasti penasaran. Maka dari itu, yuk kita pelajari materi tentang biogeokimia. Sekarang, supaya lebih memudahkan kita mempelajari materi ini, duduk berdasarkan kelompok. Ya, kemudian duduk berdasarkan kelompok. Kalian boleh dibuka bukunya, buku paketnya halaman 226. Kemudian di buku juga dibuka juga LKPD dan e-modulnya yang sudah Ibu share di Google Classroom. Buka ya. Kemudian dilihat juga e-modul dengan e-LKPD-nya. Boleh kalian baca dulu. Di situ ada terkait materi biogeokimia. Oke ya? Dibaca dulu. Sini mah ada videonya. Di dalam modul kalian menemukan ada barcode ya. Nah, kalau barcode-nya di-scan akan muncul juga materi yang serupa sesuai dengan modul. Informasi apa yang kalian dapatkan dari e-modul
untuk presentasi dan nanti juga akan adanya evaluasi. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini ada juga di LKPD kalian. Yang pertama adalah daun nitrogen. Ada di LKPD-nya? Nah, di LKPD kalian di situ ada sebuah gambar. Gambarnya itu seperti kacang ya, pohon kacang, kacang-kacangan. Betul? Ya. Nah, kalian harus menganalisis terkait tanaman kacangan-kacangan tersebut apa hubungannya sih dengan daun nitrogen. Nah, di sini ibu sudah ada gambar tambahan dari ibu dalam PPT ibu, itu adalah sebuah siklusnya. Nah, tapi kalian harus coba mencari sendiri seperti apa sebetulnya proses dari daun nitrogen. Oke? Nah, dari tanaman kacang-kacangan atau bisa ya judulnya dengan leguminase. Berikutnya, siklus berikutnya itu kalian bisa dapatkan dari LKPD. Siklus berikutnya ya, yaitu terkait dengan daun air. Nah, masih berhubungan dengan si hujan. Ada gambarnya di LKPD ya. Nah, ibu sudah mencantumkan di sini siklusnya, tapi kalian harus bisa menjabarkannya seperti apa. Dianalisis dulu. Selanjutnya ada lagi gambar daun oksigen dan daun karbon dioksida. Kalau ini sangat familiar sekali di lingkungan kita. Ya, banyak kita lihat. Nah, bagaimana dengan daun oksigen dan karbon dioksidanya? Gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi daun berikutnya yaitu mengenai daun sulfur. Tadi yang sudah ibu bicarakan bahwa di alam ini daun sulfur itu, ya sulfur itu istilah yang kita kenal apa? Belerang. Nah, salah satu diantaranya adalah dari erupsi gunung berapi. Itu yang akan kalian analisis. Satu lagi di sini, ibu kenapa ngambil gunung dengan ada titik-titik putih dan bebatuan? Jadi sebetulnya untuk daun fosfor ini dia itu ada hubungannya dengan pelapukan, bebatuan, kemudian kotoran atau zat sisa dari makhluk hidup. Nanti dengan bantuan mikroorganisme sehingga dia bisa melakukan siklus, karena kenyataannya kita sebagai makhluk hidup membutuhkan itu semua. Butuh nitrogen, butuh oksigen, butuh fosfor dan butuh sulfur. Yang tapi bentuknya tentunya dalam bentuk yang lain. Hubungannya dengan rantai makanan nanti. Silakan kalian coba analisa sendiri, nanti ada hubungannya. Ya. Kemudian, oke. Nah itu mungkin untuk permasalahan yang akan kita analisis. Kalian bisa langsung menganalisisnya dengan kelompok masing-masing. Duduknya sudah berkelompok? Sudah. Satu kelompok jumlahnya 4 siswa. Kalian cukup membalik kursi aja. Sudah? Sudah. Ya? Oke, sip. Ya silakan sekarang mulai analisisnya dilakukan. Sambil kalian analisis tentunya penilaian itu dimulai. Oke? Jikalau ada yang tidak dimengerti langsung ditanyakan saja. Ada yang kenapa? Ada kesulitan? Timothy kenapa? Tidak. Belum ya? Ya. Iya.
tuh. Itu di atmosfer, makanya di atmosfer. 2R, sebenarnya hidrogen sulfida. Kimianya itu H2. Ya, lanjut ya. Ya. Kita video dulu. Sampai tuntas dulu ya. Ya, kamu nanti berarti yang kata dia. Sulfur. Nih, sulfur. Nah, ini berarti hubungannya sulfurnya dengan tadi ya, bintang sedang berarti hubungannya kalau sulfur bahasa yang sudah kita ini apa? Belerang. Bisa kan? Sebentar ya. Oh, dilihat dulu videonya. Ada videonya dulu ya. Dilihat dulu videonya. Nanti dari video kamu bahan sederhananya aja. Datanya juga sederhana langsung itu. Jadi setelah nonton video kamu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu dibuat badan. Oke. Lagi. Lagi. Ya, dalam Malaysia ada kesulitan. Ada yang selesai? Belum Ibu? Oh, belum. Kalau ada kesulitan, ditanyakan saja ya. Ini oke boleh dulu nggak anak-anak yang sedang lulus, sedang kerja, sedang ngobrol diambil ya. Nanti ada kabel nih.
kan sudah mendapatkan LKPD ya? Sudah mendapatkan ini? Udah ya, bisa dibuka? Aman ya? Nah, coba kita pelajari bersama dulu deh, biar tidak bingung. Tadi ada beberapa kelompok Indonesia, kemudian kelompoknya Zalpa bertanya, Bu, apa dulu gitu kan? Agak bingung. Nah, coba kita pelajari dulu. Sebelum memulai, tentunya kita harus membaca dulu petunjuk dari si LKPD ini, ya. Ya, cermati petunjuknya sudah dibaca? Oke, lanjut ya. Kemudian dalam gambar pertama kalian menemukan siklus air. Ada ya? Ini berupa video. Kalian kalau tidak nonton videonya, gimana menganalisis untuk nomor 1? Jadi harus tuntas dulu videonya seperti apa, gitu ya. Kemudian setelah membuat analisis dari nomor 1, nontonnya ceritanya udah selesai. Hasil analisisnya dibuat dalam bentuk bagan atau sketsa supaya apa? Lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke? Nomor 1 ya udah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ibu punya beberapa gambar yang tadi sudah ditunjukkan. Hanya saja gambar ibu sudah dilengkapi dengan siklusnya. Nah, kalian akan mencari sendiri siklusnya seperti apa. Diawali dengan permasalahannya, yaitu tanaman kacang-kacangan atau leguminose. Ini ada hubungannya dengan daun nitrogen. Sementara nitrogen itu sendiri dibutuhkan oleh kita sebagai makhluk hidup. Apa mungkin nitrogennya dimakan langsung? Kan tidak. Tapi ada prosesnya. Nah, itu yang harus kalian cari tahu. Ya. Berikutnya, yang kedua tentang hujan. Itu ada hubungannya dengan tadi gambar yang pertama. Siklus air atau hidrologi. Oke ya? Ya, berikutnya ada lagi aktivitasnya, yaitu mengenai aktivitas pabrik oksigen dan karbon dioksida. Dari tahu tuh analisisnya, boleh dibuka LKPD, boleh dibantu dengan bentuk paket, silakan. Oke, lanjut lagi dengan pembakaran bahan bakar fosil. Itu untuk daun sulfur. Sulfur aja itu belerang. Nah, ini sulfur dibutuhkan kita sebagai makhluk hidup. Bagaimana caranya? Nah, ini ada proses biokimia di dalam, sehingga kita membutuhkan sulfur dan kita ada di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian ada lagi di sini daun fosfor. Kalau daun fosfor itu bukan hanya dari kotoran bumi saja, tetapi hubungannya dengan pelapukan, hubungannya dengan sisa-sisa kotoran dari makhluk hidup. Nah, seperti apa? Apakah sisa-sisa makhluk hidupnya langsung dimakan? Tidak. Tapi ada prosesnya. Nah, itu yang harus kalian analisis. Ya, itu ada bagian di soalnya di sebelah. Kalian amati, menganalisis, kemudian dibuat bagan, nanti akan ada presentasi. Setiap kelompok akan mempresentasikan. Oke? Nah, kemudian di halaman berikutnya, yaitu hubungannya untuk biogeokimia, daun-daun yang ada di alam itu, bagaimana prediksi kemungkinan yang akan terjadi akibat ketidakseimbangan ekosistem. Nah, itu perlu kalian berpikir nih, seperti apa. Kemudian nomor 2-nya, upaya-upaya supaya menghindari ketidakseimbangan ekosistem itu terjadi. Karena jelas ya, pasti akan terganggu, betul nggak? Ya, tapi kan tidak hanya itu aja, perlu kita mencari informasi lebih lanjut. Ya, itu untuk LKPD yang sudah ibu sediakan. Silakan untuk dilanjutkan. Ada pertanyaan boleh? Ada pertanyaan boleh? Bertanya.
Oh iya cakep ini. Udah semuanya? Sudah? Sudah? Timothy ada yang mau ditanyakan? Masih? Tinggal bagian. Bagus. Ya. Sudah? Sampai belajar. Ya. Untuk kelompok 3, kelompok berapa ya sini? Untuk kelompok 2 sudah siap untuk presentasi, yang lainnya boleh sambil menyelesaikan dan menyimak pemaparan dari kelompok 2. Silakan. Di depan aja. Di depan aja. Kelompok 2 ya. gambar nomor 3, yaitu dalam oksigen dan karbon dioksida.
Kalau boleh tahu Nama respirasi. dulu dong, nama saya Hasbi. Amarul Asbi. Kalau boleh tahu respirasi itu apa? Respirasi itu pernapasan manusia dan tumbuhan. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ya. Dari mana Nama. Oh iya. Anissa dari Kelompok 1. Dari mana CO2 berasal? CO2 itu berasal dari respirasi manusia dan hewan. Ada lagi mungkin kelompok sebelah sana? Oh, itu katanya ditutup aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap lagi, silakan. Kelompok mana? Ini aja jadi buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang daun fosfor. Fosfor merupakan unsur penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik lainnya. Senyawa fosfor yang ada di bumi tersimpan dalam batuan. Fosfor satu-satunya zat yang tidak berubah sehingga daunnya tidak melalui udara. Sebagian besar fosfor mengalir ke laut dan terikat pada endapan di perairan dasar laut. Sumber fosfor terbesar dari batuan dan endapan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Sumber ini lambat laun akan mengalami pelapukan dan erosi. Bersamaan dengan itu fosfor akan dilepaskan ke dalam ekosistem. Kemudian ada tahapan daun fosfor. Yang pertama ada fosfat di tanah, setelah itu diserap oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan dimakan hewan, terjadinya sisa ekstraksi hewan mati, kemudian dekomposisi atau peruraian, yaitu kemudian dilepas ke ekosistem. Setelah itu merubah fosfat organik menjadi anorganik dan hasilnya menjadi fosfat anorganik. Sekian dari penjelasan daun fosfor dari kami. Apakah dari penjelasan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Nama. Dari fosfor itu setelah itu ada yang ditanyakan kembali. Mengapa dalam siklus fosfor tidak melibatkan atmosfer? Karena fosfor tidak berubah gas berbeda dengan siklus lain. Sampai sini, apakah ada yang bebas? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. lanjut kelompok berikutnya. Kelompok biologi silakan.
Komposisi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur air. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya sendiri adalah Timothy Jonathan. Saya Nisa Rosida. Saya Sinta. Pertama, proses terjadinya hujan. Air yang terdiri dari air laut, air sungai, dan air limbah umumnya mengalami proses penguapan atau evaporasi. Hal ini akibat adanya bantuan dari panas sinar matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang melayang ke udara dan terus bergerak menuju langit yang tinggi bersama-sama dengan uap-uap yang lainnya. Sesampainya di atas, uap-uap mengalami pemagatan biasa disebut kondensasi sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Kemudian awan-awan akan menuju atmosfer bumi yang suhunya lebih rendah atau dingin. Akhirnya akan terbentuk butiran air atau es. Akibat terlalu berat dan tidak mampu lagi ditopang, angin butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi atau disebut juga dengan presipitasi. Kedua, siklus hujan. 1. Evaporasi. 2. Kondensasi. Tiap air memadat dan membentuk awan. 3. Awan saling bertemu dan membesar. 4. Presipitasi hujan. 5. Dari hujan, air turun ke permukaan tanah. Ada yang kembali ke sungai, laut, sungai, gontok. Ada yang diserap ke sungai, kemudian diluapkan ke udara, transpirasi. Ada yang mengalir pergi ke sungai, bahkan di kolam atmosfer. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Pilihan Fatini. Saya ingin bertanya, dalam penjelasan evaporasi bisa diulang kembali nggak? Evaporasi itu sebetulnya apa? Evaporasi itu adalah penguapan. Itu biasanya terjadi akibat adanya bantuan dari panas sinar matahari. Oke, bagus. Ada lagi? Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Bertina Malaysia dari kelompok kedua ingin bertanya apa sih yang dimaksud dari presipitasi? Presipitasi yaitu butiran-butiran air atau es yang jatuh ke permukaan bumi. Apakah ada yang bertanya lagi? Nama saya Nasya, saya ingin bertanya apa masalah siklus air. Izin saya menjawab, manfaat siklus air bagi kelangsungan ekosistem adalah kan di dalam ekosistem itu kan ada rantai makanan. Dari dalam rantai makanan itu ada produsen. Nah, produsen itu kan berupa tumbuhan. Jadi si tumbuhan itu adalah memerlukan air untuk melakukan proses fotosintesis. Apakah ada pertanyaan lagi? Udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik semuanya. Sudah presentasi? Ya, jadi kalian bisa mendapatkan beberapa informasi. Ternyata bukan hanya hujan saja, daur geokimia itu. Ada daur-daur yang lainnya yang memang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama oleh manusia. Ya, jadi manusia itu ternyata memerlukan bukan hanya makan saja, tetapi beberapa unsur organik juga dibutuhkan. Ya, oke. Nah, beberapa siklus yang sudah tadi kalian presentasikan, sudah analisis, sudah kita diskusikan. Siklus tersebut akan kalian buat dalam bentuk alat peraga. Nah, ini proyeknya. Jadi, kita untuk pertemuan sekarang kan sudah paham mengenai apa aja, seperti apa aja siklus karbon, siklus fosfor, siklus karbon dioksida itu. Ada prosesnya ya. Nah,
Proses-prosesnya tersebut akan coba kita buat dalam bentuk sebuah proyek untuk alat peraga. Nah, salah satu contohnya yaitu ada dalam bentuk 3 dimensi, ada dalam bentuk poster, baik manual atau digital. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kelompoknya tetap aja. Jadi apa yang kalian tadi presentasikan, coba beserta kelompok masing-masing kalian rencanakan topiknya itu mau apa, mau yang tadi dipresentasikan, atau terinspirasi dengan teman-teman mengganti topik yang lain. Ya, kemudian selain itu alat peraga yang dibuatnya dalam bentuk apa? Oke, Ibu kasih waktu, silakan untuk berdiskusi dulu. Topiknya apa, kemudian alat peraga yang mau dibuatnya silakan rencanakan dengan temannya akan seperti apa. Silakan. Ada kita, ada berbagai ada dalam untuk siklus-siklusnya kalian nanti tidak sembarangan membuat keterangannya, tentunya mengikuti dengan apa yang sudah kalian analisis ya. Jadi yang sudah diperlukan saat analisis itu yang dicantumkan, jadi jangan apa ditambahin gitu ya, jadi harus sesuai. Makanya informasinya, literasinya juga harus banyak ya. Kamu alat peraga apa? Kelompok. Silakan ya. Bentuk apa alat peraganya? 3 dimensi dari daur hidrologi. Bagus. Dari siapa? Kelompok ini. Kita ada. Ya. Kalian pakai apa? Apa yang kalian bilang? Oke, baik, Ibu sudah cek satu-satu. Kita coba supaya kelompok yang lain, jadi satu sama lain memiliki produk topik yang berbeda. Ada yang tadi daur oksigen, ada yang daur fosfor, ada yang daur sulfur, ada yang siklus hidrologinya. Ya, coba Ibu akan cek seperti apa. Coba kelompoknya Timothy
untuk topiknya apa? Topik yang kita mau bahas itu daur hidrologi, daur air. Bentuk alat peraganya? Medianya itu berupa bagian 3 dimensi, Bu. Oh, 3 dimensi. Kita coba lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Ya, bagus. Kemudian kelompoknya Moses. Topiknya apa? Topiknya yang subur. Daur sumur. Oke. Kemudian alat peraga yang dibuatnya? Medianya apa? Medianya dalam bentuk poster. Poster digital, berarti ada aplikasi yang digunakan. Oke, kalau boleh tahu nih pergunakannya aplikasi apa yang digunakan? Kita pakai Canva. Canva. Ya, baik. Kemudian kelompoknya Salwa. Topiknya apa, Nak? Daur fosfor. Ya. Dalam bentuk apa medianya? Poster manual. Berarti kamu yang diperlukan bahannya sebanyak apa? Oh, jadi melibatkan gas warna gitu ya. Baik. Kita lihat ya seperti apa hasilnya. Nih, Zalma. Topiknya apa? Topiknya Daur oksigen karbon dioksida. Oke. Dalam bentuk apa? Poster manual juga, berarti tidak jauh, tapi beda topiknya ya. Bagus. Ya, semuanya sudah memiliki rencana untuk membuat produk mengenai daur biokimia. Oke. Selanjutnya itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Minggu depan itu produknya harus sudah jadi siap. Ya, kemudian kalian di sini berarti harus mengatur waktu, harus menjadwalkan kapan si produknya tersebut akan dikerjakan, dan tentunya finalnya saat pembelajaran biologi pada minggu depan. Ingat ya, dikerjakan semaksimal mungkin kan waktunya masih panjang. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup? Baik. Untuk pertemuan sekarang, Ibu rasa cukup. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini? Indonesia, silahkan. Yang kenceng, Neng. Jadi kesimpulan pada pembelajaran minggu ini, daur biokimia dibedakan atas materi atau material anorganik yang terlibat menjadi siklus nitrogen, siklus air, siklus karbon dan oksida, siklus sulfur dan siklus fosfor. Ya, ada yang lagi yang ingin mencoba Saya- menyimpulkan? Oke, Timothy. Menurut saya daur biogeokimia itu merupakan peredaran atau siklus penggunaan dan pelepasan unsur-unsur kimia melalui organisme. Dan juga daur ini sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk yang memberikan kesimpulan itu menjadi bintang kelas untuk minggu ini. Tepuk tangan sekali lagi. Di dalam LKPD di situ ada refleksi. Refleksi yaitu bagaimana sih gambaran kalian setelah pembelajaran seperti ini. Boleh dilihat, kemudian diisi dulu ya refleksinya seperti apa. Silakan dilihat. Apakah kalian senang? Apakah kalian misalnya kesulitan? Atau mungkin untuk memperbaiki cara belajarnya supaya lebih baik lagi seperti apa? Itu di situ ya. Ibu boleh tahu? Nih, ibu nanya contoh yang sudah refleksi. Siapa ya? Ini saja. Refleksi hari ini bagaimana? Diceritakan aja. Seru katanya. Terus apa lagi? Seru.
menyenangkan lagi. Terus untuk kedepannya biar lebih baik. Berharap lebih banyak literasi lagi. Oh iya, tentu ya. Jadi memang literasi itu sangat penting untuk menambah informasi dan ilmu. Terima kasih Miss ya. Ya, oke. Ya anak-anak semuanya. Jadi dari pembelajaran ini, jadi kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Esa menciptakan segala sesuatu di permukaan bumi ini sungguh-sungguh sangat berarti bagi kehidupan. Ya, salah satu contohnya yaitu udara. Kita bisa bernapas bebas di mana aja, kapanpun. Betul. Nah, oleh sebab itu, Ibu Mira berharap kalian di sini setelah mendapatkan pembelajaran biogeokimia bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini dengan baik. Itu salah satu contoh kita bersyukur terhadap ciptaan Sang Maha Kuasa. Ya, ketika kita mengetahui apa yang sudah diciptakan, kita harus bersyukur tentunya dengan memanfaatkannya sebaik mungkin dan secara bijaksana. Gitu ya. Baik. Mungkin pertemuannya sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan lanjut untuk menyajikan proyek-proyek yang kalian buat. Ibu ingin tahu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan hasilnya itu sangat bagus sekali. Ya, oke. Kemudian diawali dengan tadi pembukaan doa. Tentunya kita akhir juga dengan doa. Ketua kelas silakan pimpin doa sebagai akhir dari pertemuan. Marilah teman-teman, kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan percaya masing-masing. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Ketemu lagi minggu depan ya.